Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan sedikit ngebahas tentang iPhone gue teman-teman. Lebih tepatnya gue akan curhat ke kalian tentang iPhone yang udah gue pakai selama ini dan juga pengalaman gue pakai iPhone dari pertama teman-teman. Nah, jadi di tangan gue ini adalah iPhone 13 teman-teman. Yang ini gue beli tahun lalu bulan Juli guys ya, dan ini adalah iPhone 5S teman-teman. Yang baru gue beli mungkin umurnya hampir mau seminggu sebentar lagi guys. Jadi ini hari Senin gue beli teman-temannya, dan sekarang udah hari Kamis. Jadi ini udah hampir 4 harian guys. Nah, jadi di sini gue pengen sharing teman-temannya apa yang gue rasakan tentang iPhone yang gue pakai ini teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi guys, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi kita langsung aja ke unitnya. Jadi ini adalah iPhone 13 teman-teman, dan juga ini adalah iPhone 5S guys. Jadi kalau untuk besarannya seperti ini teman-teman. Jadi gue pengen cerita ke kalian, pengen curhat dikit teman-teman. Jadi selama gue pakai iPhone itu yang gue rasakan itu adalah sebenarnya lebih ke arah menunjang performa gue secara pribadi teman-teman. Jadi iPhone yang pertama kali gue pakai itu kan adalah iPhone 5 teman-teman ya. Itu lahir tahun 2012, dan 5S ini sendiri kan lahir tahun 2013 teman-teman. Jadi iPhone pertama gue itu adalah iPhone 5 tahun 2012, dan waktu itu gue ngerasa memang untuk iPhone 5 sendiri itu keren banget teman-teman, karena kan dia bentuknya kecil seperti ini teman-temannya. Nah, tipis, ramping, dan enak buat dibawa kemana-mana guys ya. Nah, transformasinya untuk iPhone sendiri sekarang ternyata udah sebesar ini teman-temannya. Dari yang segini belum ditambah yang iPhone 4S lebih kecil daripada ini teman-temannya, dan juga kalau di compare dengan iPhone 13 sekarang itu udah beda jauh banget besarannya teman-temannya. Jadi kalau untuk iPhone 5S ini sendiri kan masih 4 inci teman-temannya, udah beda jauh banget sama iPhone 13 ini guys. Jadi yang gue rasakan itu memang untuk Apple sendiri untuk transformasinya tuh lumayan luar biasa juga teman-temannya. Jadi dari 2013 ke 2024 ini hampir 10 tahun itu transformasinya berasa nyata banget guys ya. Dulu yang gue rasakan itu adalah untuk iPhone sendiri itu kalau misalkan kecil seperti ini tuh keren banget teman-teman, karena dengan benda sekecil ini kita bisa melakukan apapun teman-teman. Jadi bisa nelpon, bisa chattingan, bisa ngedit simple teman-teman, bisa take foto, bisa video call, bisa main game. Jadi pada masanya itu untuk iPhone 5, iPhone 5S itu tuh kayak revolusioner banget teman-teman. Apalagi dengan ditambah yang namanya Touch ID fingerprint seperti ini, itu memberikan sebuah kesan yang luar biasa prestis banget. Itu yang sempat gua alami di masa-masa jayanya iPhone yang masih kecil-kecil seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau untuk sekarang sendiri teman-teman, iPhone itu udah mulai besar, dan juga untuk kapasitas baterainya itu udah mulai bertambah besar, karena memang untuk Android zaman sekarang itu rata-rata kan untuk device itu besar ya. Untuk ukurannya itu 6,1 inci, bahkan ada yang 6,6 inci teman-teman ya. Kemudian baterai untuk dari Android sendiri itu rata-rata besar ya. Untuk pabrikan-pabrikan yang menggunakan Android itu seperti Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi itu memang menggunakan baterai dengan kapasitas yang besar. Jadi iPhone itu mau nggak mau itu mulai mengikuti yang namanya perkembangan zaman guys ya. Nah, gue secara pribadi memang merasakan kalau Apple itu tipikal yang terlalu santai ya untuk inovasinya, tapi sekali dia ngeluarin inovasi itu dia kayak langsung dicontoh di mana-mana teman-teman. Itu sih yang gue rasakan. Nah, contohnya adalah kalau untuk dari yang refresh rate teman-teman. Kalau untuk iPhone 13 sendiri guys, refresh rate-nya ini masih di angka 60 Hz ya kalau untuk yang base model teman-teman ya. Nah, kalau untuk yang Pro dan Max itu kan udah nggak 60 Hz lagi, tapi udah di atasnya. Bayangkan dengan Android zaman tahun lalu lah teman-teman ya, itu udah ada kok yang 120 Hz semua, yang udah mulai ditinggalkan untuk 60 Hz. Tapi kalau iPhone sendiri itu masih betah dengan refresh rate-nya yang di angka 60 Hz untuk yang base model. Bahkan iPhone 11 yang laku banget, 11 Pro, 11 Pro Max itu masih 60 Hz ya. Dan juga di iPhone 13 ini pun yang gua pakai ini sebagus ini tuh masih menggunakan refresh rate-nya tuh yang di angka 60 Hz guys ya. Jadi hal-hal seperti itu menunjukkan bahwa Apple ini memang tidak selalu menjadi yang terdepan untuk memberikan update dalam sebuah teknologi baru mungkin teman-teman ya. Tapi sekalinya mereka mengeluarkan sebuah update untuk teknologinya itu menjadi sangat booming, dan mungkin banyak ditiru teman-teman. Yang bisa gue contohkan kalian adalah mungkin dari yang namanya fingerprint atau Touch ID ini teman-teman. Kemudian banyak ditiru dari brand-brand saingan mereka. Kemudian untuk bentuk kameranya yang di iPhone 10
ya iPhone X nah itu menjadi booming banget dimana Android tuh berlomba-lomba meniru untuk menggunakan kamera seperti iPhone X teman-teman ya. Kemudian beralih ke iPhone 11 dimana untuk iPhone 11 sendiri kan untuk kameranya dua seperti ini tapi atas bawah, dan itu tuh menjadi sebuah pioner lagi dimana banyak banget ditiru sama pabrikan-pabrikan dari Android sana teman-teman ya, yang menggunakan ini sebagai daya tarik mereka untuk menjual produk-produk mereka. Nah, jadi di sini gue sekedar curhat aja teman-teman ya. Kalau untuk Apple sendiri sebenarnya bagi gue secara pribadi bagus banget. Gue suka dari sisi performanya. Untuk device-nya itu walaupun jadul seperti ini teman-teman ya, tapi ini masih bisa aja untuk kegiatan sehari-hari. Gue nggak bilang iPhone 5s ini bisa kalian pakai lagi sekarang untuk menunjang keperluan kalian, enggak. Tapi kalau sekedar WhatsApp teman-teman ya, atau sekedar buka IG atau sekedar baca berita, kemudian scrolling mungkin di Facebook atau lihat-lihat YouTube, itu masih bisa teman-teman baca berita santai, masih nyantai-nyantai aja. Main game ringan pun juga sebenarnya masih bisa di iPhone 5s ini. Padahal ini umurnya udah hampir 11 tahun teman-teman. Jadi menurut gua secara pribadi iPhone sejadul ini pun masih bisa berfungsi dengan normal. Itu tanda bahwa memang Apple memperhatikan untuk ekosistem di produk-produk mereka walaupun udah jadul teman-teman ya. Oke guys, jadi sebenarnya gue cuma pengen sharing ke kalian. Kalau misalkan gue tuh memang suka banget dengan yang namanya iPhone atau iOS karena ekosistemnya tuh bagus menurut gue secara pribadi. Kemudian karena untuk iPhone sendiri adalah termasuk brand yang mengeluarkan produk-produk yang selalu mahal harganya, otomatis untuk performanya nggak mengecewakan. Terutama untuk dari sisi kamera, video itu sangat-sangat luar biasa puas kalau gue secara pribadi teman-temannya. Dan juga untuk update iOS-nya itu rata-rata 5 tahunnya dapat support dari Apple. Setelah itu baru update minor di iOS terakhir yang diberikan oleh Apple teman-teman ya. Ini merupakan sebuah hal yang menurut gua secara pribadi adalah gambaran bahwa Apple itu memberikan ketenangan untuk user-user iPhone mereka yang jadul. Bahkan untuk sekelas 5S ini pun sebenarnya kalau untuk kegiatan sehari-hari itu masih bisa ya, chattingan, WhatsApp, buka IG, scroll-scroll, buka Tokopedia, Shopee itu masih bisa dan lancar-lancar aja. Nah, tapi beberapa hal yang nggak suka, yang gua kurang suka dari iPhone ini sendiri adalah untuk produk-produk secondnya tuh sekarang udah banyak banget teman-temannya untuk di oprek-oprek ya. Partnya udah nggak original lagi. Terus kalau mau ganti part original itu agak-agak mahal harganya. Jadi untuk iPhone second, terutama untuk iPhone second 11, iPhone second 11 Pro, iPhone 12 atau iPhone X itu udah banyak banget yang berada di pasaran, tapi dengan kualitas partnya itu yang udah menurut gue secara pribadi udah kurang bagus teman-temannya, karena diimbaskan oleh dari harga spare part originalnya yang mahal. Ini menurut gue secara pribadi. Jadi memang harganya mahal, kemudian untuk performanya juga bagus, tapi part-partnya juga mahal teman-temannya. Bahkan untuk tempered glass hardcase-nya itu juga mahal teman-teman. Kemudian pernak-pernik tentang iPhone tuh yang resmi tuh menurut gua secara pribadi mahal sih guys. Jadi gua lebih kadang-kadang beralih ke produk-produk yang biasa-biasa aja, kayak tempered glass gua ini biasa-biasa aja. Kemudian kalau untuk case-nya ini biasa-biasa aja. Bisa sih MagSafe, tapi kan gua nggak mau dong ngabisin duit gua untuk hal yang mahal banget hanya untuk MagSafe seperti ini teman-temannya. Nah, jadi itu sih yang pengen gue sharing ke kalian, bahwa gue tuh memang suka sama iPhone, tapi gue tuh juga kadang-kadang ada keselnya dengan iPhone, yaitu banyak bangetnya untuk iPhone zaman sekarang itu yang memang udah refurbish, direkondisi teman-temannya. Dan juga menurut gue secara pribadi kalau memang dia kualitasnya masih bagus ya gue suka-suka aja, tapi kebanyakan banget teman-temannya itu banyak yang dapetin iPhone dengan harga yang agak miring tapi kualitasnya ternyata jelek banget teman-teman ya. Nah, jadi saran gue secara pribadi setelah kalian dengar curhatan gue tentang iPhone ini, gue sarankan ke kalian untuk kalau ada uang beli aja iPhone yang resmi, jadi kalian bisa pakai dalam jangka waktu yang lama, dimanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, duitnya bisa ditabung, nggak perlu gonta-ganti iPhone, tapi belilah iPhone yang bisa support kalian untuk 4-5 tahun ke depan teman-teman ya. Nah, iPhone memang bukan sebuah brand yang selalu terdepan untuk memberikan sebuah inovasi, tapi percayalah sama gua teman-teman ya, untuk kualitas yang diberikan sama iPhone sendiri sebenarnya bagus, karena pada dasarnya kan mereka memang produk yang premium teman-teman ya, setara dengan produk-produk dari brand lain yang premium juga. Nah, sekian video gua kali ini teman-temannya. Jadi semoga kalian semua mendapatkan sedikit pencerahan dari dengerin gua curhat, karena ya gue cuma pengen cerita aja ke kalian bahwa gue suka iPhone, tapi gue juga kesel sama iPhone karena banyak banget produk secondnya yang udah nggak jelas kualitasnya teman-teman ya. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye.